Langsung saja, tanpa disuruh, wanita itu kini sudah duduk tepat di atas tubuh Paijo. Degup jantung Paijo semakin tak terkontrol. Ia sampai melupakan bahwa wanita yang dilihatnya itu sudah meninggal. Kelap matanya tertutup oleh cinta buta yang tak tersampaikan. Sebagai lelaki normal, ia pun sangat menyukai hal itu, walaupun semuanya terlihat begitu tak wajar. Dan terjadilah hubungan antara Paijo dan makhluk gaib yang menyerupai neneng. Wanita itu nampak menggigit semua jarinya hingga hampir terputus. Kian lama ia menenggelamkan wajahnya di bawah Paijo yang masih terbungkus oleh celana panjangnya bagian bawah, dan dengan kasar ia pun membukanya. Tiba-tiba Paijo menjerit kencang. Ia merasakan bahwa wanita itu tengah menggigit kemaluannya dengan beringas. Pemuda itu pun lalu mengarahkan pandangannya ke sana, dan benar saja, apa yang dilihatnya kali ini sungguh membuat dirinya bergidik ngeri. Ia melihat separuh dari daging kemaluannya itu berada di mulut wanita itu. Kian lama gigi runcing dan tajamnya mulai mengunyah barang berharga milik si Paijo. Tolong! Paijo merintih kesakitan teramat sangat, sembari membalutkan celananya pada kemaluannya untuk menutup aliran darah yang terus-menerus keluar dari sana. Ada apa, Mas? Bukankah waktu itu kau bilang sangat mencintaiku? Ini masih belum seberapa. Ikutlah bersamaku jika kau memang benar-benar mencintaiku. Ucapannya begitu sadis dan mengerikan. Ia menyuruh Paijo agar ikut dengannya selamanya. Kini pemuda itu paham bahwa apa yang dilihatnya malam itu adalah nyata. Wujud wanita yang mirip dengan neneng itu ternyata bukanlah dari golongan manusia. Paijo mengesot mundur sambil terus memegangi area kemaluannya yang sudah terputus. Bibirnya kini juga terlihat membiru. Sedikit demi sedikit cairan seperti busa mengalir dari mulutnya. Tubuhnya pun seketika menjadi kejang. Ayo Mas, ikutlah mati bersamaku agar kita bisa membalaskan dendam ini kepada mereka. Dalam keadaan Paijo yang sekarat, perlahan wanita berwujud cantik tadi kini telah berubah wujudnya menjadi sesosok pocong dengan wajah gosong mengerikan. Sosok itu berdiri tepat di depan Paijo, menunggu ajal pemuda itu tiba. Liurnya yang berbau busuk kian lama mulai menetes ke area permukaan wajah pemuda itu. Paijo hanya bisa memelototkan matanya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dek, itu suara teriakan si Paijo. Apa yang terjadi dengannya? Ayo, lebih baik kita keluar dan memastikan sendiri. Darmoko yang terkejut segera keluar dari dalam biliknya. Minul pun kini harus mengurungkan niatnya untuk memberitahukan yang sebenarnya tentang tali pocong yang ia sembunyikan dari suaminya itu. Istri dari Darmoko itu sesegera mungkin mengambil hijabnya, kemudian menyusul suaminya keluar. Di luar sana, Darmoko melihat tubuh Paijo yang sudah tergeletak tak berdaya dengan simbahan darah yang terus-menerus keluar dari batang kemaluannya. Lantai rumahnya kini telah banjir dengan genangan darah segar. Tepat di samping Paijo, berdirilah sesosok pocong menyeramkan yang menunjukkan taring gigi tajamnya ke arah Darmoko. Astaghfirullahaladzim. Darmoko terjatuh, tubuhnya terpental ke belakang hingga kepalanya itu tanpa sengaja membentur dinding dengan kerasnya. Minul yang baru saja keluar tiba-tiba menjadi kaget ketika melihat tubuh suaminya itu sudah tergeletak di lantai. Dengan tergopoh, ia menghampiri suaminya yang terkapar. Ya Gusti, Mas Darmoko, Mas, bangun Mas. Apa yang sebenarnya telah terjadi padamu? Minul langsung meletakkan kepala suaminya dalam pangkuan. Tetesan peluh putih mulai berjatuhan membasahi wajahnya yang ayu. Tanpa sengaja, matanya itu menatap sebuah pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat Paijo tergeletak dengan posisi terlentang. Ceceran darah di lantai semakin membuatnya ketakutan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak mereka ketahui terhadap Paijo sebelumnya. Sosok pocong mengerikan tadi telah lenyap entah kemana, hanya menyisakan tubuh Paijo yang tak berdaya dengan kemaluan yang terus-menerus bersimbah darah. Minul yang trauma dengan warna merah pekat itu pun
Kepalanya tiba-tiba menjadi keliengan. Tubuhnya kini juga ambruk, tepat bertumpukan dengan tubuh suaminya. Entah bagaimana nasib Paijo setelah ini. Tak tahu mengapa, tiba-tiba arwah neneng sepertinya ingin sekali membunuh si Paijo. Padahal sewaktu hidup dulu, mereka pernah dikabarkan dekat dan ingin segera memutuskan untuk menikahi neneng sebelum peristiwa naas itu terjadi. Atau mungkin sosoknya tak suka jika Paijo turut mencampuri urusan balas dendamnya. Teringat akan peristiwa beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang lelaki berjaket yang menerobos pekatnya malam di tengah guyuran hujan deras menuju area pesarean. Masih terngiang kata-kata di telinganya yang menyuruh hantu neneng untuk tetap melanjutkan balas dendamnya dan terus meneror kampung terpencil itu hingga semua penghuninya tewas secara mengenaskan sepertinya. Tak cuma itu, sepasang tali pocong yang diduga merupakan milik si neneng telah diambil oleh seseorang misterius berjaket hitam tadi. Ini semua masih ada keterkaitannya dengan kematian Paijo, pun dengan Minul yang tiba-tiba menemukan sepasang tali pocong itu pada saku celananya. Namun, istri dari Darmoko itu masih belum bisa memastikan sepenuhnya tali apakah yang saat ini disimpannya di bawah bantal. Jika memang dugaannya itu benar, maka tak salah lagi, Paijo adalah dalang di balik pencurian tersebut. Kini Minol pun masih belum bisa memberikan pernyataan. Ia beserta suaminya malah terkapar tak sadarkan diri setelah melihat peristiwa tragis yang menimpa Paijo di rumahnya. Denting waktu terus berbunyi. Anak jarum jam terus bergulir memutar. Hingga sekitar 2 jaman lebih, Darmoko pun baru tersadar dari pingsannya. Ia nampak memegangi pelipisnya yang masih terasa pening. Kini lelaki itu bertambah terkejut ketika mendapati sang istri juga dalam keadaan terkapar. Lelaki itu langsung mengambil posisi duduk dan memangku tubuh istrinya. Tangannya mengambil gelas berisi air yang terletak di meja. Lalu, sedikit demi sedikit, ia percikan butiran air tersebut ke wajah Minul. Merasa ada yang menetes pada bagian wajahnya, netra Minul mengerdip. Ia lantas tersadar dan langsung memeluk erat Darmoko. Mas, di sana. Kalimatnya terbata-bata dikarenakan isakan tangis ketakutan. Paijo, Kang. Ibunya lagi. Jemarinya menunjuk ke arah di mana di sana ada tubuh Paijo yang sudah tergeletak tak berdaya dengan bersimbah darah. Minul masih menyembunyikan wajahnya di balik dada suaminya. Matanya seolah tak sanggup lagi jika harus melihat tragedi berdarah itu. Astagfirullah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Sudah kali kedua rumah kita ini selalu menjadi sasaran dari teror arwah si neneng. Suami dari Minol itu nampak menggelengkan kepalanya. Ia takut jika rumahnya itu digerebek warga. Dirinya juga gelisah jikalau nantinya semua penduduk malah beranggapan jika dalang di balik pembunuhan itu ialah dirinya dan sang istri. Karena peristiwa itu terjadi kembali tepat di dalam rumahnya. Entah apa salah mereka berdua sampai-sampai si neneng menjadikan rumah mereka sebagai markas untuk balas dendamnya. Kini dirinya tak tahu hendak berbuat apa setelah ini. Darmoko pun memutuskan untuk mendekati tubuh Paijo. Ia melepaskan cengkraman tangan Minul yang sedari tadi membelenggunya, seolah istrinya itu tak ingin berada jauh-jauh dari suami tercintanya itu. Perlahan tapi pasti, Darmoko mulai memberanikan diri untuk membuka kain yang menjadi penutup tubuh bagian tengah tangan Paijo. Lelaki itu kini disuguhkan lagi oleh pemandangan yang kembali membuat perutnya terasa mual. Ia menemukan bahwa batang itunya Paijo telah terputus. Entah kemana separuh dari bagian daging itu, ia pun tak tahu. Atau jangan-jangan arwah neneng telah... Entah dapat bisikan setan dari mana, namun otak Darmoko berasumsi demikian. Ia mungkin mengira bahwa Paijo telah melakukan hubungan tak wajar dengan sosok menyeramkan itu. Bisa dilihat dari batang itunya yang hampir semua dagingnya itu terpotong. Dirinya mengecek lagi degup jantung Paijo, berikut dengan denyut nadinya. Pemuda itu rupanya telah tewas, membuat suami dan Minul menjadi gelisah. Ia pun langsung melangkah menghampiri istrinya. Dek, Paijo telah tiada. Aku minta tolong, ambilkan selimut di kamar sebagai penutup tubuhnya, pintanya kepada sang istri. Innalillahi. Perempuan cantik itu pun langsung bangkit.
Matanya mencoba melirik ke arah Paijo yang tergeletak di sana. Namun dengan sigap, Darmoko telah menutupi pandangannya. "Sudah, jangan lihat ke sana. Tidak boleh," seru suaminya itu. "Loh, memangnya kenapa, Mas?" sahutnya dengan polos. "Nanti Mas jelaskan. Sekarang tolong ambilkan selimut dulu ya," suruhnya sekali lagi. Istrinya itu langsung melangkah ke kamarnya untuk mengambil benda yang dimaksud oleh Darmoko. Sudah lewat dini hari, lelaki itu masih bisa sedikit bernapas lega. Untunglah peristiwa mengenaskan ini terjadi di malam hari. Malam keramat di mana semua warga takut untuk keluar rumah dikarenakan rumor dari teror sosok pocong nenek. Jika si Paijo tewas pada pagi atau siang hari, maka entahlah apa yang harus diperbuatnya kala itu. Takut jika sewaktu-waktu tiba-tiba ada warga yang sedang bertamu dan menyaksikan kematian tragis yang menimpa si Paijo. Setelah istrinya itu datang, Darmoko langsung mengambil selimut yang berada di tangannya, kemudian berlari untuk membalutkan benda tersebut ke tubuh Paijo. Suami dari Minul pun memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya sementara waktu di balik kamarnya hingga pagi menjelang. Barulah ia akan memberitahukan kabar ini kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meminta saran bagaimana baiknya nanti. "Loh Mas, mau dibawa kemana mayatnya?" Minul pun tak mengerti jika suaminya itu dengan tiba-tiba membopong tubuh Paijo menuju kamar mereka. "Aku akan menyembunyikan jasad ini sementara di kamar kita, agar warga tak mengetahuinya. Jika mereka tahu, mereka akan beranggapan bahwa kitalah yang telah membunuhnya. Apa kamu ingat kejadian lalu, ketika kedua mata Marjuki tertusuk pisau? Nah, sekarang kejadian ini terulang lagi kepada anaknya, yaitu Paijo. Bahkan yang terjadi padanya lebih mengenaskan lagi. Separuh dari batang anunya telah hilang, entah kemana." Setelah menuturkan semuanya kepada Minul, ia pun langsung bergegas cepat membawa tubuh itu ke dalam kamarnya. Minul yang mendengar semua itu langsung membungkam mulutnya. "Oh, jadi itu alasannya. Kenapa tadi Mas Darmoko tak memperbolehkanku untuk melihat ke sana?" Ia pun mengangguk paham. Suaminya hanya tak mau jika istrinya itu melihat barang dari lelaki lain selain Darmoko, yang kini sudah sah menjadi suaminya. Apalagi menurut penuturannya tadi, seperti separuh dari batang anunya itu kini telah hilang. Seketika bulu kuduk Minul pun menjadi meremang. Kok bisa ya tiba-tiba jadi begitu? Padahal tadi Mas Darmoko hanya meninggalkannya sebentar setelah mendengar teriakanku dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu? Sementara itu, "Dek, cepat, kamu bersihkan sisa-sisa ceceran darah yang tergenang di lantai rumah kita. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun, apalagi sampai meninggalkan jejak." Belum juga ia berpikir tentang penyebab peristiwa yang membuat nyawa Paijo melayang. Dari arah dalam tiba-tiba, suaminya berteriak lantang untuk menyuruhnya membersihkan sisa-sisa darah yang ditimbulkan dari kemaluan si Paijo. Minul pun bergerak, mencari sesuatu di belakang. Ia lalu mengambil ember berisi air dan sebuah kain pel rusuh untuk membersihkan genangan darah yang masih tersisa. Ia membagi tugas dengan suaminya, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan bisa secepatnya terselesaikan. Mungkin menyembunyikan jenazah seseorang di dalam rumahnya adalah merupakan tindak kejahatan yang dimasukkan pada kategori jejak kriminal. Namun Darmoko sudah kehabisan ide. Tak mungkin juga ia pergi malam-malam begini untuk menyampaikan kabar duka itu langsung kepada sesepuh kampungnya itu. Sedangkan jarak rumah mereka memang terbilang cukup jauh. Dirinya hanya tak mau jika setelah mengetahui hal itu, warga malah beranggapan bahwa ia dan istrinya lah yang telah sekongkol untuk membunuh si Paijo. Sedangkan dia sendiri juga sebenarnya tak mau memikirkan hal bodoh itu, apalagi untuk menyembunyikan tubuh yang sudah menjadi jasad itu di dalam kamarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua ini ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kehormatan dirinya beserta istrinya. Setelah fajar menyingsing, ia berjanji akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada para tetua di kampungnya itu. Kian lama, cuaca malam semakin bertambah mencekam. Desiran angin rasanya menembus menusuk hingga ke kulit. Pasangan suami istri itu terlihat bergantian mondar-mandir di depan kamar mereka.
Sesekali netranya melirik tubuh pemuda yang sudah tak bernyawa itu. "Mas, aku takut," ujarnya kepada sang suami. Darmoko pun langsung menghampiri Minul. Ia segera memeluk erat dan mengelus jabang bayi yang ada dalam perutnya. Kecemasan Darmoko semakin nyata akan bayang-bayang para penduduk yang datang berbondong-bondong mengepung segala area sisi rumahnya. Ia takut akan kejadian tempo lalu yang kemudian terulang kembali pada keluarga kecilnya itu. Bayangan tubuh si nenek yang terbakar di atas kobaran api membara masih tergambar jelas di pelupuk mata. Bagaimana jika warga nantinya akan melakukan hal yang serupa kepadanya dan juga Minul? Sekeras apapun dirinya itu berusaha untuk menjelaskan, namun ia tak ada bukti kuat untuk menunjukkan bahwa dirinya beserta sang istri memang tidaklah terlibat dalam tragedi pembunuhan tersebut. Kini semua ia serahkan kepada sang pemilik jagat raya ini. Ia yang akan memutuskan bagaimana nasib hidupnya nanti. Bahkan bukti pun telah mengarah kepada mereka. Walaupun mereka tidak bersalah, tapi peristiwa itu terjadi lagi tepat di dalam rumahnya sendiri. Sudah kali kedua ini, entah mengapa arwah si nenek selalu saja menebar teror kepada keluarganya akibat dendam kesumatnya yang belum terbalaskan. Kini ia dan istrinya harus menanggung beban yang sangat berat yang mereka sendiri pun tak pernah ada niatan untuk melakukannya. "Apa salah kami? Mengapa setiap waktu kau selalu membuat hidup kami dilanda ketakutan?" Suami dari Minul itu berteriak lantang. Netranya kini mengelilingi area sudut-sudut rumahnya seperti tengah mencari sesuatu. "Tunjukkanlah di mana kehadiranmu sekarang. Aku juga sudah menguburkan jasadmu secara layak dan terhormat. Kuselamatkan tubuhmu dari panasnya api membara waktu itu. Dan sekarang, balasan apa yang saat ini tengah kau berikan kepada keluarga kecilku? Hei, wanita terkutuk, keluarlah! Hadapi aku jika berani!" Darmoko terus berteriak, memancing agar arwah nenek muncul di hadapannya. "Mas, sudahlah mas. Mungkin ini sudah jadi nasib kita. Kita hanya bisa berdoa supaya warga kampung tidak mengambil keputusan yang gegabah seperti tempo lalu yang mereka lakukan kepada almarhumah neneng." Minul tengah berusaha untuk menenangkan suaminya. Sementara itu, kumandang azan subuh terdengar lirih dari desa seberang. Pasangan suami istri itu ternyata masih terjaga. Tak ada satupun di antara mereka yang bisa tertidur nyenyak setelah kejadian itu. "Dek, dengarkan mas ya. Setelah ini, mas akan pergi ke rumah Ustadz Abdul Salam untuk memberitahukan tentang semua ini. Kamu di rumah saja, tidak usah ikut. Tak perlu takut, karena sebentar lagi sang fajar akan segera terbit. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jangan pernah dibuka sebelum mas kembali lagi ke sini bersama dengan beliau. Paham, Dek?" Begitulah pesan yang ia berikan kepada istri tercintanya itu sebelum pergi meninggalkannya. Minul pun hanya bisa mengangguk, walaupun dirinya sendiri juga masih takut jika harus ditinggalkan sendirian bersama dengan mayat si Paijo. "Cepatlah pulang mas," paparnya. Darmoko langsung mengecup kening sang istri. "Ya sudah, mas berangkat dulu. Ingat pesan mas tadi ya," seru Darmoko yang mengingatkan kembali istrinya akan perintah yang baru saja ia berikan. Kini, Darmoko pun pergi berlalu meninggalkannya. Lelaki itu pergi dengan berbekalkan obor dan lentera di kedua tangannya. Setelah suaminya berlalu, Minul pun langsung mengunci kembali pintu rumahnya. Kini wanita itu duduk di atas tikar anyaman, tempat di mana tubuh Paijo tewas dengan genangan darah yang sangat banyak hingga membanjiri lantai rumahnya. Teringat akan sesuatu, ia pun langsung bangkit dan berpindah posisi dari sana. Astagfirullah, disinilah tempat si Paijo tewas. Minul terlihat mundur beberapa jengkal, tanpa kedipan mata. Pandangannya terus fokus ke depan, membayangkan tragedi berdarah di atas tikar anyaman itu. Terlihat istri dari Darmoko itu tengah ketakutan sembari menggigit ujung kuku jemarinya. Tok tok tok. "Nul, Minul, wes tangi apa urung?" Minul pun terkejut karena ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. "Aku mau belanja. Suamimu sudah berangkat ke pasar ya?" Teriakan itu kembali terdengar lagi.
Kini istri dari Darmoko pun menjadi bingung. Ia tak tahu harus diam saja atau bagaimana. Nul, tolong bukakan pintu. Aku mau belanja ini. Kasihan anak-anakku, Nul. Kalau tidak belanja di sini, lalu mau belanja di mana lagi? Pasar pun juga jauh dari kampung ini, dan suamiku tak punya kendaraan untuk pergi ke sana. Kalau harus menunggu suamimu pulang ke pasar, pasti akan kesiangan masaknya, Nul. Aku takut nanti tidak kebagian stok sayuran dan ikan-ikan segar. Seorang di luar rumahnya itu terus berteriak, memancing Minul agar ia membukakan pintu untuknya. Kok seperti suaranya Mak Tona ya? Tumben emaknya Tarmin pagi-pagi datang ke sini. Apa ku bukakan saja ya pintunya? Tapi kan Mas Darmoko tadi. Sejenak ia menghentikan kata-katanya karena teringat akan pesan yang diberikan Darmoko padanya. Tapi aku takut kalau harus ditinggal sendirian. Apalagi berada satu rumah dengan orang yang sudah mati. Aku buka sajalah pintunya. Hitung-hitung aku ada teman ngobrol sambil menunggu kedatangan Mas Darmoko. Kini Minul pun telah melanggar perintah dari suaminya. Tanpa sadar dengan yang dilakukannya, ia pun segera melangkahkan kakinya ke sana untuk membuka pintu tersebut. Ceklek. Mak, istri dari Darmoko pun langsung menjabat tangannya. Monggo Mak, masuk. Ia lalu menyuruh wanita itu masuk ke dalam. Pinarak Mak, monggo, ucapnya dengan tuturnya yang sopan. Mas Darmoko masih pergi sebentar Mak. Hari ini sepertinya libur dulu. Tapi kalau Mak Tona mau, nanti Minul akan menyuruh Mas Darmoko ke pasar untuk membeli keperluan yang Mak butuhkan. Imbuhnya lagi, ia membuka topik perbincangan. Sejenak hatinya itu terasa lega, karena dirinya merasa tak sendirian lagi. Akan tetapi, hati Minul juga agak was-was. Ia takut akan rasa gugup yang tak bisa ia kendalikan. Sebisa mungkin dirinya mencoba untuk tak terlihat gelisah di depannya. Agar Mak Tona tidak curiga dengan gerak-geriknya, ia tak mau karena sikap groginya, dirinya nanti malah akan mengundang masalahnya sendiri. Apa tadi aku salah ya? Membukakan pintu untuk Mak Tona, ucapnya dalam hati. Untuk sebentar saja kan tidak apa-apa. Sembari menunggu Mas Darmoko pulang juga, imbuhnya lagi dalam batin. Wanita itu nampak duduk di atas tikar anyaman dengan kaki menyila, sedangkan Minul memilih untuk tetap berdiri. Masih belum ada jawaban yang keluar dari mulut wanita yang diduga orang tua dari Tarmin itu. Dirinya kini malah dia mematung, sembari menundukkan pandangannya ke bawah. Diam-diam, Minul melirik ke arah di mana Mak Tona saat ini tengah duduk. Ia melihat wajah Mak Tona yang layu dan pucat. Warna kulitnya pun terkesan putih, namun tak normal. Bukan putih tangan pada umumnya, lebih dominan seperti mayat hidup. Istri dari Darmoko pun mencoba untuk mendekatinya. Sikapnya sungguh beda 180 derajat dengan yang didengarnya di luaran rumahnya tadi. Mak sakit ya? Kok wajahnya pucat? Tanyanya pada wanita itu. Masih sunyi, senyap, tak ada jawaban. Selang beberapa menit, wanita di hadapannya itu tiba-tiba menangis. Mak, kok jadi nangis toh? Minul pun seolah dibuat bingung oleh tingkah lakunya. Piye toh wong iki? Gimana sih orang ini? Tadi di luar teriak-teriak ingin beli sayur sama ikan. Setelah dibukakan pintunya dan disuruh masuk, dianya diem baik. Nah sekarang malah nangis. Celoteh Minul. Kenapa kalian tega membakarku? Terucap beberapa kata diselingi dengan tangisan yang membuat Minul menjadi tersentak. Ia pun bangkit dan mundur beberapa langkah untuk menjauhinya. Apa aku tadi salah dengar ya? Atau jangan-jangan arwahnya menyamar menjadi Mak Tona dan menerorku? Minul langsung membungkam mulutnya. Bukan menyamar, aku sendiri yang telah merasuki tubuh wanita tua ini, teriaknya. Kemudian Mak Tona mendongakkan kepalanya ke atas. Dua bola matanya memutih. Lalu tiba-tiba kepulan asap terlihat keluar dari raga perempuan itu. Mak Tona pun langsung terkulai tak berdaya. Asap tadi kini telah berubah menjadi wanita cantik dan seksi yang saat ini tengah berdiri tepat di hadapan Minul. Neneng! Minul terkejut bukan kepalang. Arwah Neneng datang menghantuinya kembali. Namun bukan dengan wujudnya yang mengerikan, melainkan wujud asli dari dirinya yang sebenarnya.
seorang wanita cantik menggoda yang selalu menjadi incaran banyak pria hidung belang. Mengapa kalian tidak menolongku waktu itu? Mengapa kamu dan suamimu membiarkan tubuhku terpanggang di atas kobaran api? Tangisan berupa darah perlahan keluar dari kelopak matanya. Tatapannya begitu tajam, menyiratkan kebencian dan dendam kesumat kepada para warga yang menghakiminya. Bukan aku dan suamiku sudah menguburkan jasadmu dengan layak. Walau ucapannya terbata, Minul memberanikan dirinya mencoba untuk menjelaskan tragedi naas tempo lalu. Jelmaan sosok neneng tadi nampak menyunggingkan bibir setelah mendengar kata yang terucap dari mulut Minul. Andai saja kalian tidak datang terlambat, mungkin sampai sekarang aku masih hidup. Tegasnya, ia masih tak terima akan kematian tragis yang menimpanya. Kini akan kupinjam ragamu untuk membalaskan semua dendamku. Sesama wanita, kau harus merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Kau juga harus menuruti semua perintahku. Semua penduduk kampung ini harus dibasmi. Satu persatu dari mereka akan kubuat menemui ajal yang sangat mengerikan. Barulah setelah itu, aku bisa memaafkan kesalahanmu. Tangannya terlihat mengepal. Tatapannya penuh akan amarah. Dalam binar bola matanya, Minul pun dapat melihat dengan jelas gambaran tubuh neneng yang dibakar hidup-hidup oleh warga. Sosok itu kini telah berubah kembali menjadi kepulan asap. Arwah neneng pun perlahan mulai memasuki raga Minul. Seketika istri dari Darmoka itu pun bangkit. Posisi badannya tegap. Kedua tangannya diletakkan tepat di depan dada. Dua bola matanya berubah keseluruhan menjadi putih merata. Ia lalu berjalan melompat-lompat layaknya pocong. Sesekali gelak tawa cekikikan keluar nyaring dari mulutnya. Dirinya berjalan melompat hingga tanpa sadar. Bajunya kini telah basah oleh air liurnya. Kemudian istri dari Darmoka itu terlihat melompat ke arah kamarnya. Entah apa yang akan dibuatnya kali ini. Ucapan neneng bukanlah sebuah ancaman belaka. Kini lewat tubuh yang dirasukinya itu, dirinya bisa membalaskan dendam. Bahkan setelah memasuki raganya, kekuatan supranatural yang dimilikinya bertambah semakin kuat. Seonggok tubuh mayat yang ditutupi oleh selimut kini terpampang nyata di depan matanya. Matanya membelalak. Kemudian segera mungkin Minul melompat ke atas dan menunggangi mayat tersebut. Rasakan kau, inilah akibatnya jika kau turut campur dalam misi balas dendamku, ujar arwah tersebut. Au, aduh. Terlihat di depan sana ibu dari Tarmin telah siuman. Sadar, ia nampak memegangi pelipis dahinya yang masih terasa pening. Di mana aku ini? Dirinya terlihat bingung. Mengapa tiba-tiba ia berada di rumah ini? Bukankah ini rumah Darmoko? Untuk apa aku kesini? Mak Tona masih nampak kebingungan. Selang beberapa saat, indera pendengarnya berfungsi. Ia seperti mendengar suara seseorang yang kala itu tengah memakan sesuatu. Dengan langkah mengendap, kini wanita yang sudah berumur setengah abad itu pun mencoba memberanikan diri untuk menghampiri sumber arah suara tersebut. Suara apa ya ini? Ujarnya penuh dengan penasaran. Mulailah netranya itu mengintip sebuah kamar tanpa pintu yang hanya tertutupi oleh selembar gorden lusuh. Astagfirullah! Tanpa sengaja tubuh Mak Tona terjengkang. Raut wajahnya terlihat ketakutan setelah melihat sesuatu yang berada di kamar tersebut. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahinya. Deru nafasnya terlihat tersengal-sengal. Ia nampak menggigit ujung kukunya. Tak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini. Mak Tona. Kemudian seseorang yang dilihatnya tadi tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Mulutnya penuh akan genangan darah. Terlihat jelas di bibirnya itu masih menyisakan seonggok daging. Minul, apa yang kamu makan itu? Mak Tona perlahan mengesot mundur ke belakang, berusaha menjauhi istri Darmoko. Mak mau, ucapnya sembari mengeluarkan seonggok daging tersebut dari mulutnya. Wanita itu menggeleng keras. Perutnya terasa mual melihat Minul yang kala itu nampak melahap habis daging berlumuran darah itu. Mayat siapa yang ada di kamar itu? Dengan terbata ia mencoba untuk menanyakannya. Oh, itu di sana ya. Jemari Minul menuju ke dalam kamarnya, sesekali sambil menyeringai ngeri ke arah Mak Tona. Mak lihat sendiri saja. Tambahnya lagi,
istri Darmoko pun berjalan melompat dengan perlahan ke arah Mak Tona. Saat dirinya melihat cara berjalan Minul yang tak wajar, barulah di situ ia tersadar bahwa istri dari Darmoko itu sebenarnya telah dirasuki oleh roh jahat. Roh yang menggunakan tubuh Minul untuk membalaskan semua dendamnya. Bersambung. Demikian sebuah kisah dari Naila Nur Fajia, Pocong Neneng. Semoga terhibur ya teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Satu kali lagi nih, saya mohon maaf kalau ada salah kata.